dia selama-lamanya manusia, dia nggak pernah berubah. Tapi kalau yang keluar dari kubur, nah itu yang berubah-berubah itu. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mau nggak dituhankan? Nggak mau. Mau nggak Yesus dihakikatkan dengan Tuhan yang nggak mau? Yang mau dihakikatkan dengan Tuhan itu iblis, Bung. Jadi ceritanya begini, selama abang cuma ini di bumi itu kan sebagai manusia. Tapi begitu abang meninggal, naik, itu jadi apa namanya? Jadi roh. Manusia. Tidak. Jadi apa kita? Jadi roh. Iya. Saudaraku, yang disebut manusia itu adalah dua unsur, yaitu jasad dan roh. Kita ini makhluk roh. Tadinya, begitu turun di alam fana, baru dibungkus dengan tanah. Nanti akan kembali ke tanah, bagian tanah, kembali ke roh, bagian roh. Kita ini makhluk roh. Kita ini makhluk roh. Kemudian dibungkus dengan daging. Jadilah kita kemudian bisa duduk, berdiri, baring di bumi. Nanti ada saatnya kita akan kembali ke alam kita, yaitu alam roh. Nah, seketika kita kembali kepada surga dan seketika Anda kembali ke neraka, maka jasad yang tadinya ikut terlibat melakukan kemaksiatan akan mendapat ganjaran. Begitu, Bung. Kita ini makhluk ruh. Coba apa yang berbicara? Jasad Anda? Nggak mungkin. Nggak mungkin jasad Anda yang berbicara. Kita, jasad tidak bisa berbicara. Pernah nggak Anda melihat orang mati berbicara? Nggak pernah kan? Itulah bukti bahwa yang hidup itu roh. Jasad ini hanya bias daripada adanya roh. Ketika roh keluar dari jasad, maka jasad ya kembali ke tanah. Hakikat manusia yang sebenarnya itu adalah roh kita ini. Makanya dikatakan roh itu adalah cerminan dari Sang Pencipta. Begitu, Bung. Jadi kalau ada orang menyembah roh, berarti dia menyembah kepada sesamanya makhluk. Karena roh itu dimensi makhluk. Roh itu spirit yang diciptakan oleh pencipta sebagai alat untuk menghidupkan jasad. Itu roh. Kalau Sang Pencipta itu bisa dikategorikan makhluk nggak? Enggak dong. Makanya pencipta itu bukan roh. Agama pagan itu yang menyembah roh. Karena roh itu ciptaan Tuhan, makhluk imaterial yang digunakan untuk menghidupkan makhluk jasad. Makanya konsep agama Anda itu keliru besar dengan mengatakan teos itu adalah roh. Tapi kalau teos yang Anda maksud adalah sembahannya Romawi, ya betul. Dewa itu adalah roh, yes dan yes. Tapi kalau dikatakan Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub adalah roh, itu keliru besar. Keliru besar. Karena pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi, itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun, termasuk tidak serupa dengan makhluk. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor 1. Aku Tuhan menciptakan ruh manusia. Berarti ruh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan. Dan apa yang menjadi ciptaan pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Itu, Bung. Ya, Tuhan Abraham kalau bukan roh terus apa? Manusia. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan ruh, tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang sama dengan dia. Tidak ada yang sama. Roh sama roh enggak. Sama manusia enggak. Binatang, tumbuhan enggak. Coba Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak sama dengan apapun, termasuk ruh. Ya, itu maksud dia, roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Kan itu. Astaga. Lah, bukan begitu. Gimana ceritanya? Yang disebut makhluk itu banyak. Roh
iblis juga ruh. Malaikat juga ruh. Manusia tanpa jasad juga ruh. Apakah Anda ingin menyetarakan Anda dengan Tuhan Anda? Itu pagan. Kalau Anda bersama dengan Tuhan Anda, sama-sama roh, berarti rendah kali Tuhan Anda itu. Sementara Tuhan yang sesungguhnya itu laisa kamitslihi syai'. Apa itu? Itu bahasa Arab. Coba Anda lihat di dalam 2 Samuel 7:22. Ada nggak yang sama seperti Tuhan? Nggak ada. Berarti dia nggak sama roh. Dia nggak sama seperti malaikat. Tuhan itu berada di ufuk yang berbeda dari ciptaan. Terus sama dengan apa? Allah itu adalah roh. Alkitab sudah cakap. Allah itu adalah pagan, itu pagan. Sekarang coba Anda definisikan. Pagan. Roh adalah, Kitab suci sudah cakap. Pagan dari mana? roh adalah, coba. Roh adalah Kau jelaskanlah roh itu seperti apa. Tuhan Abraham itu seperti apa kalau bukan roh? Jelaskan. roh itu makhluk imaterial. Makhluk dia, roh itu. Apakah Tuhan itu makhluk? Bukan. Berarti bahwa Tuhan itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Roh yang ada pada diri kita ini roh Tuhan. Maksudnya roh milik Tuhan, tapi bukan Tuhan. Kepunyaan Tuhan, bukan milik Tuhan. Sama seperti rumah. Rumah ini rumah Zuma, tapi bukan berarti rumah itu adalah Zuma. Roh ini roh Allah, roh Tuhan, tapi roh ini bukan Tuhan. Sendal ini sendal saya, sendal Zuma, tapi sendal itu bukan Zuma. Jadi kalau roh kamu itu bukan Zuma. Jadi Zuma tidak punya roh gitu. Lah, kamu belajar dari mana ini? Saya ini adalah makhluk ruh. Di awal tadi saya sudah menerangkan kita ini makhluk ruh. Kenapa kita ini makhluk ruh? Karena pencipta kita menciptakan itu, dimensi kita itu. ini makhluk manusia yang punya daging, darah dan daging, sedangkan roh tidak punya darah. Kamu ini Yang ada pada diri Anda yang milik Anda itu apa? Coba terangkan ke saya. Yang ada pada diri Anda tuh, yang milik Anda sendiri, bukan milik pencipta, itu yang mana? Coba. Gak ada kan? semua Tuhan yang cipta. Nah, itu pintar. Jasad ini punya Allah, roh ini punya Allah. Apakah berarti kita ini Allah? Tidak dong. Yang bukan ciptaan Tuhan, siapa yang cakap? Aduh. Ya itu dia, makanya berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Allah. Jasad yang ada pada diri kita ini juga adalah jasad Allah. Tapi apakah berarti kita ini adalah Allah? Ayo. Ya manusia ciptaan lah. Tuhan ya Tuhan pencipta. Apalagi ya itu dia makanya. Termasuk ruh yang ada pada diri kita itu adalah ciptaan Allah. Masa ciptaan Allah sama dengan Allah? Manusia aja ketika kemudian berbuat atau berkarya, misalnya Anda membuat nasi atau membuat kursi, masa Anda adalah kursi? Masa Anda sama seperti kursi? Nah, terus Allah yang masalahnya menciptakan ruh, masa dia sama seperti ruh? Ya masalahnya di mana? Gitu. Masalahnya di Anda. Anda tak sanggup membedakan antara Tuhan dengan ruh. Loh. Bisa Anda membedakan antara ruh dengan Anda? Dengan Tuhan? Tidak bisa kan? Tuhan Anda ruh. Alkitab kami sudah cakap. Saya nggak peduli karena saya tidak beriman kepada kitab Anda sebagai firman Tuhan. Itu cuma catatan orang-orang Yunani. Iya. Iya betul saudara, makanya kita diskusi. Sekarang begini. Apakah Tuhannya Yahudi itu roh? Ya jelas, kan Allah Abraham. Dalil. Tuhan Yakub itu. Coba, mana dalilnya? Kalau Tuhannya Abraham itu roh, kasih dalil. 1. Alkitab kan sudah cakap roh Allah turun kepada 3. Musa kan gitu. 4. 5. Mau ayat Alkitab 6. nih. Iya silakan.
Ya, Oh, ya, iya. silakan. Mau apa? Silakan Bang, silakan. Santai aja kita, silakan. Tunjukkan dalilnya kepada saya bahwasanya Siap, Tuhannya siap. Yahudi itu adalah ruh. Silakan. Oh, sabar sekejap. Ya. Diskusi sama yang lain dulu. Hah? Yang lain juga nggak ada ilmu, sama aja dengan abang. Nah, jadi penyembah-penyembah roh ini tanggung jawab dong. Yang ada dikatakan Tuhan adalah roh itu di perjanjian baru. Itu dewa itu. Itu dewa, Theos. Theos itu adalah roh, pneuma Theos. Dewa itu adalah roh. Ya, roh, dewa memang penyembah roh. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani memang penyembah roh. Tidak salah itu. Tapi Tuhannya Yahudi bukan roh. Catat itu baik-baik. Catat baik-baik. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Penyembah roh itu penyembah berhala, penyembah pagan, penyembah sibilisisis, penyembah pagan, politeisme, Hellenismesto, yang menyembah roh. Roh adalah makhluk imaterial. Masa agama dari Yahudi, agama-agama yang diwahyukan kemudian pencipta langit dan bumi menyembah roh? Ya, begini Bang. Kan Yesus sendiri cakap dalam Alkitab kami kalau Allah itu adalah roh. Kata siapa Allah itu Abraham ucapan Yesus? Yohanes siapa? 4 ayat 24. Saya paham itu Bang. Yohanes 4 nomor 24 ya, 21 atau 24? Jadi Allah itu adalah roh. Yesus itu kamu lebih bijak, kamu lebih tahu Tuhan daripada Tuhan Yesus kan? Tidak mungkin. Kamu siapa? Saudara, di situ tidak ada Elohim yang dimaksud, Bung. Yang disebut dalam kitabmu itu Theos, Bang. Theos. Bang, begini Bang. Saudara, Theos yang dimaksud di situ dewa. Dewa Di itu dunia adalah ini roh. makhluk ini ada dua. Ada daging, manusia ada punya daging, punya tulang, punya darah. Sedangkan roh tidak punya. Yang jadi makhluk di surga yang kau bilang bukan roh itu tidak masuk akal. Itu kamu belajar dari mana? Coba datanya di mana? Aku mau tahu. Ngomong apa Anda? Ngomong apa? Anda baca dulu Yohanes 5 nomor 29. Boleh nggak Anda baca tuh? Coba Anda baca tuh. Cuma yang baca coba. Oke. Dikatakan dalam kitab saudara sendiri nih. Konon ceritanya ini adalah ucapan Yesus. Di data nomor 29 di Yohanes 5, Yesus mengatakan begini. Mereka manusia yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Pertanyaan saya, yang bangkit ini apa? Roh atau jasad? Ayo. Ayo. Semangat. Yang bangkit dari kematian, roh atau jasad? Yuk. Apakah roh mengalami kematian? Atau jasad yang mengalami kematian? Kalau roh mengalami kematian, mana dalilnya? Yang mati itu adalah jasad. Roh tidak pernah mati. Bang. Jadi yang bangkit dari kubur, tunggu. Dari kubur apa? Ya, tunggu. Kamu baca ayat mana? Kenapa sampai ada bangkit itu? Kamu baca ayat mana? Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 5 nomor 29. 4, aku mau 4. Kalau Pasal yang 4 itu Theos pneuma. Theos pneuma artinya apa? Dewa roh. Dewa roh dari mana? Theos ya Allah lah apalagi. Theos itu artinya dewa. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indo ataupun Malaysia itu Allah. Ya itu derita saudara. Karena Tapi yang pasti kitab ini itu dihadiahkan untuk orang Roma Yunani. Ya, itu berarti yang dimaksud di sana adalah dewanya Roma Yunani. Roma mengatakan mereka menyembah dewa. Itu terjemahan kamu buat. Itu terjemahan kamu sendiri. Enggak, saya tanya dulu saudara.
kitab perjanjian baru itu diperuntukkan untuk siapa? Ayo. Orang Kristen lah. Ya, Kristen yang ada di Indonesia atau ada di Roma dan Yunani saat itu? Lah, semua untuk orang Kristen di Enggak ada, dunia enggak ada. ini. Enggak. Loh, Enggak ada. Ketika Nggak kemudian ada apa. surat-surat yang ada di dalam kitab perjanjian baru ini ditulis, itu Kalau dituliskan kamu- untuk penguasa Romawi Yunani. kalau kamu tidak setuju itu urusanmu. Ya begitu juga Urusan sebaliknya. kamu tidak setuju. Kalau Anda tidak mau tahu, itu juga urusan Anda. Sekarang Nah. kembali kepada pernyataan yang awal tadi, bahwa Oke. ketika di surga nanti yang bangkit itu apa? Ruh atau jasad? Nah, yang mempersoalkan bangkit itu siapa? Kamu salah baca ayat. Lah kan Anda tadi mengatakan bahwa di surga itu nggak ada jasad. Sementara Yesus mengatakan di surga ada jasad. Gimana dong? Kamu baca pasal 5 Zuma. Aku Saya suruh baca pasal 5 emang. 4. Nomor 29. Kalau 20. yang Yohanes 4, Bung. Yohanes 4 24, dewa itu adalah roh. Silakan aja. Tapi Iya, Tuhannya Yahudi, saudara, Tuhannya Yahudi apakah roh? Saya minta dalil loh dari tadi. Tadi Enggak, sudah Anda ada ditunjukkan. bukti. Anda nggak bisa tunjukkan. Yohanes 4 Sedangkan ayat 24. roh Tunggu. itu disembah oleh agama politeisme, agama Helenisme. Itu rekaan kamu tahu. Kamu buat Sekarang saya cerita. tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya jawab. Tunggu dulu. Oke. Agama Yohanes apa yang 4. menyembah roh-roh? Gue tanya dulu. gue tanya dulu. Yohanes 4 ayat 24 dalam kitab kami Allah itu adalah roh. Iya Oleh silakan karena dia- aja. Itu saya sudah paham. Nanti Saya malam. dulu, ini jawaban. Kamu minta jawaban, saya bagi jawaban, kamu tidak terima. Aduh. Anda boleh turun Macam kalau Anda tidak mana? sanggup menghadapi saya diskusi, boleh loh turun. Oh, ini. Daripada Anda bertahan di sini gitu loh. Kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda turun. Sederhana kan? Anda mengatakan Allah itu roh. Oke. Bahasa Indonesia. Yunaninya apa? Theos pneuma. Berbicara mengenai Theos itu sembahan siapa? Sembahan Yunani apa sembahan rohani? Yunani, Yahudi atau Yunani? Itu dulu. Jangan sepura tae. Kami orang Islam itu cinta kepada kebenaran, cinta kepada ilmu. Oke? Sembahan orang Yahudi itu tidak disebut Theos. Lagi-lagi orang Yahudi tidak ada menyembah roh. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu kalau roh itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu setara dengan ciptaan. Tadi saya kasih dalil 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan roh. Apalagi Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa dengan ruh. Hendak dengan siapa kau persamakan aku sehingga kami sama. Jadi Tuhan tidak bisa dipersamakan dengan makhluk. Roh itu makhluk. Nenek moyang mana yang mengajarkan kamu roh itu bukan makhluk? Roh itu makhluk. Dengan kata lain, Tuhan itu bukan makhluk. Dengan kata lain, Tuhan itu bukan roh. Dengan kata lain, yang nyembah roh itu adalah pagan. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan karena saya ini Muslim memberitakan kebenaran Anda tolak. Sesama kalian kafir, meskipun salah Anda terima. Jangan kayak gitu. Saya menghargai saudara. Saya tadi minta dalil. Tolong tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi orang Yahudi menyembah roh. Ada kalian tunjukkan? Tidak ada. Karena yang menyembah roh itu hanya pagan. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk. Kalau Anda menyembah roh berarti Anda menyembah makhluk. Sementara Tuhan itu menciptakan roh. Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh. Tuhan sendiri yang mengatakan dalam kitab yang kalian pakai. Terus kenapa Anda menyembah roh? Oh karena di dalam kitab kami apa katanya? Yohanes 4:24 bang. Di situ mengatakan apa? Allah itu roh. Sadap. Itu bahasa Indonesia.
aslinya apa dan untuk apa dan diperuntukkan kepada siapa pernyataan itu di awal mula. Oh, ternyata original teksnya adalah theos pneuma. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini ilmu untuk disampaikan kepada siapa? Oh, ternyata ilmu ini untuk disampaikan kepada orang Roma dan Yunani kala itu. Nah, orang Yunani memang menyembah apa sebelumnya? Menyembah Theos. Ya sudah, berarti yang dimaksud di situ adalah sembahannya Romawi, sembahannya Yunani adalah roh, bukan Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan roh. Kalau Tuhannya Roma, Yunani ya serupa dengan roh. Coba Anda terawang Wahyu 5 nomor 6, binatang bertanduk 7 bermata 7. Apa itu Tuhannya siapa? Itu Tuhannya siapa? Binatang bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Nah, renungkanlah itu saudaraku, renungkan. Renungkan itu. Boleh bertanya enggak? Boleh saudara membenci saya, benci fisik saya, tapi dengarkan yang saya Halo, sampaikan. salam kenal. Insya Allah sebuah kebenaran. Iya, Salam silakan, kakek tua. kenal. Ya, Izin salam Gurunda, izin Gurundaku. Ini Silakan. ini sering buka koma dan memframing Islam. Silakan diskusi sama beliau ini. Sok pinter dia memframing Islam. Bagus, silakan. Iya, boleh bertanya. Dari Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Oke, silakan. Iya, pertama-tama kalau berbicara masalah Allah ya, untuk kami dalam keyakinan iman Kristen kami, ya kami mengacu kepada Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Kami sangat mengenal Allah kami ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kami memahami, mengenal Allah kami. Ya, dia serupa dengan kami. Dia serupa dengan makhluknya, sekalipun itu tidak mirip sepenuhnya, karena Allah adalah tidak terbatas ruang dan waktu, dan manusia terbatas ruang dan waktu. Ya, yang mau saya tanyakan, saya mau lanjutkan, dan wujud real dari Allah yang kami sembah dan mengenal, yaitu di dalam Yesus Kristus, di mana dia telah berinkarnasi menjadi manusia. Kami menyembah Allah yang kami kenal, mulai dari namanya dan rupanya. Jadi kami tidak kebingungan. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Bung Juma, seperti apakah Allah yang Bung Juma sembah? Oke, baik. Tuhan yang saya sembah itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Apa itu? Tak ada manusia yang pernah melihatnya, tak ada manusia pernah mendengarkan suaranya. Itu dulu. Kaidah di dalam pengajaran Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, berarti kami tidak bisa kemudian menggambarkan Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Itu juga kaidah di Yahudi. Coba tanya orang Yahudi, orang Yahudi, Tuhanmu itu kayak mana? Dia akan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Anda Kristen toh? Penyembah anak Maria kan ya? Kenapa Anda kemudian mengatakan bahwasanya Tuhan itu sama seperti manusia? Karena Anda Kristen, Anda mensalah tafsirkan kitabnya orang Yahudi. Kejadian 1 nomor 26 itu tidak berbicara mengenai wujud. Itu berbicara mengenai sifat yang melekat pada diri Tuhan yang terbias kepada ciptaannya. Tuhan maha melihat, Adam dicipta dengan melihat. Tuhan maha mendengar, Adam dicipta dengan kuping. Tuhan maha berbicara, maha berfirman, Tuhan menciptakan kemudian Adam. Tuhan maha mengetahui dengan mulut, Tuhan maha mengetahui, maka Tuhan menciptakan kemudian dengan akal manusia. Tuhan maha berkuasa, kokoh bertahta, kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan 2 kaki.
Tuhan kemudian maha memberi. Kemudian Tuhan menciptakan Adam dengan 2 tangan untuk memberi. Bukan berarti wujud Tuhan itu sama seperti Adam. Anda salah memahami kitabnya orang Yahudi. Kalau Tuhan itu sama seperti Adam, berarti untuk mengetahui unsur yang ada di belakangnya, Tuhan harus balik dulu. Tuhan, balik dulu dia ke belakang. Iya, Paman. Tidak bisa. Anda mensalah tafsirkan. Sabar dulu. Anda mensalah tafsir. Salah dulu. Sabar dulu. Anda mensalah tafsirkan kemudian Tuhannya Yahudi. Sebenarnya, Bung, sebenarnya ini ilmu yang saya kasih ke Anda. Sebenarnya Kristen itu hanya menggunakan data perjanjian lama itu hanya sebagai aksesoris untuk menutupi ajaran mereka. Tuhan Anda itu wujudnya, lihat di Efesus, di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Lihat di Wahyu 5 nomor 6. Itu wujud Tuhan Anda itu. Tuhan Anda, dewa Anda turun ke bumi. Dewa Anda turun ke bumi. Dewa Anda turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu Tuhan Anda. Lalu kemudian Anda mencoba. Sabar dulu, Bang. Sabar. Anda kan bertanya. Kemudian ketika Anda sudah mengetahui bahwa ternyata kitabnya Yahudi yang menjadi penopang utama dalam konsep bertuhan di agama Anda harus tahu bahwa Tuhan Anda itu roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya kaki? Apakah roh itu punya kepala? Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh dan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Ingat pertanyaan saya? Apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya mata? Apakah roh itu punya kaki? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Allah yang transenden itu, yang tidak bisa kelihatan itu, Allah yang adalah roh yang kami sembah itu, dia telah menyatakan dirinya dan telah memperlihatkan dirinya dalam bentuk dan wujud manusia. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena pertama-tama kesaksiannya sendiri, dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Itu sudah jelas. Dan wujud dirinya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Allah berfirman dan berkata-kata ya dengan Adam, manusia pertama. Dia bisa berbicara, artinya dia serupa dengan makhluk ciptaannya. Ya, dia bisa berbicara ya dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, ya. Bahkan dia memperlihatkan, menyatakan dirinya dalam bentuk manusia dengan Abraham, dengan Musa, muka berhadapan muka, dan di dalam kitab Taurat, ya, Musa menulis Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, memperlihatkan punggung dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana pernyataan Allah dari yang tidak kelihatan itu agar bisa dikenal menjadi bisa kelihatan dengan mengambil rupa yang seperti itu. Jadi Allah yang kami sembah yang tidak kami lihat itu, yang kami sembah di dalam roh itu, dia telah menyatakan dirinya dalam bentuk dan wujud serta rupa manusia agar bisa berinteraksi dengan Allah. Itu pertanyaan ya. saya Pertanyaan saya ya, pertanyaan saya apa? Ya sabar dulu. Tadi jawabannya aja pertanyaan saya mana? Sabar dulu. Pertanyaan saya tolong dijawab dulu. Apakah roh itu punya tangan? Ya jelas tidak punya. Karena apa? Nah, berarti kenapa Anda mengatakan tadi bahwa di dalam Kejadian 1:26 Tuhan serupa dengan dia manusia? Dia telah menyatakan dirinya yang tidak kelihatan bukan itu. masalah menyatakan. Roh yang tidak ini bukan berbicara. Itu telah menyatakan dirinya. Nah, sebaliknya kamu sendiri masalah Allah yang kamu sembah kamu tidak kenal. Allah yang kamu diam. Ini bukan masalah menyatakan diri. Ini berbicara mengenai wujud esensi. Ngerti nggak sih? Anda memfitnah Tuhannya Yahudi serupa dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia itu punya tangan. Tuhannya Yahudi punya tangan yang adalah roh. Anda mengatakan Tuhannya Yahudi roh kan? Apakah roh itu punya tangan? Anda mengatakan tidak punya. Lalu mana yang serupa? Apa yang Anda katakan serupa? Apa? Ternyata Tuhannya Yahudi roh. Tuhan Anda punya tangan. Apakah roh punya tangan? Bingung sendiri.
Jadi saudara, yang Anda ingin jual itu adalah Tuhannya Roma Yunani yang turun menyatakan diri. Filipi 2 nomor 6. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi menjadi hamba dan mengambil rupa manusia bernama Yesus, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu dalilnya Tuhanmu. Jangan kau ambil kitabnya Yahudi kalau sudah ada di kitabmu tentang dewa yang kau sembah. Ayo. Jangan kau ngais-ngais kitabnya orang. Nih pertanyaan saya, supaya bukan saya mau gila bertanya, enggak, supaya kau itu punya otak sedikit untuk berpikir. 2 Samuel 7 nomor 22, dengarkan. Sebab engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Selain engkau tidak ada yang sama denganmu. Pertanyaan saya, ketika 2 Samuel 7:22 dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti engkau. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Jawab. Penyembah roh, buka mic-nya. Jawab. Apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Kenapa Jawab. kau mute saya? Kenapa kau mute? Kenapa Gantian kau mute kita. saya? Gantian, jangan emosi. Gantian, jawab Kamu pertanyaan sendiri, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Saya mau tanya, dari mana kau bisa mengenal saya. Mulai Allahmu? emosi dia. Mulai emosi dia. Bukan. Pertanyaan bukan, saya, kawan. pertanyaan Kau tidak saya. fair. Pertanyaanku kamu nggak Pertanyaan berani saya jawab. tolong dijawab. Pertanyaan saya silakan Anda jawab. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk roh. Oke? Pertanyaan saya. Siapa yang mengajari Anda kalau pencipta langit dan bumi itu roh? Silakan. Itu pertanyaan yang sangat mudah itu. Silakan dijawab. Buka mulutnya. Buka mulut. Penyembah roh. Buka mulut. Bung. Saya dengar kamu suka buka komal bahas-bahas Islam. Mana ilmumu? Mana? Mana ilmumu? Suka buka komal, bahas Al-Quran, bahas Islam. Di sini kau jadi tai kambing. Ngomong pun susah kau. Itulah kualitasmu. Tuhannya orang kau bilang roh. Apa? Kasper. Tuhanmu yang roh. Yohanes 4:24. Tuhan kau itu yang roh. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu bukan roh. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk Tuhannya Yahudi itu. Sedangkan roh itu makhluk. Masa serupa roh? Hantu kapang. Kalau di agama Anda, iya, kita maklumi kalian penyembah roh. Dan kalau kita lihat di Wahyu 5 nomor 6, di situ ada 7 roh. Buka Berarti mute-nya, kamu buka. Berarti di situ Kamu Anda kok- penyembah roh-roh. Apakah Yahudi penyembah roh-roh? Ayo, Terus itu. kutanya dulu, apakah Yahudi penyembah roh? Ayo. Ya jelas lah, penyembah Mana roh. dalilnya Yahudi menyembah roh? Karena Mana? Allah yang mereka- Mana dalilnya Oh, Allah menyembah itu kan roh? adalah Orang roh. Yahudi. Shh. Ya, Mana dalilnya? Kamu Mana sendiri dalilnya? Allahmu kamu nggak kenal kok. Mana Makanya yang kau sembah dalilnya? batu. Mana Makanya yang dalilnya? kau sembah batu. Karena kamu Sekarang tidak kau mengatakan kau mengenal sembahanmu, gitu. Kau mengenal sembahanmu. Betul? Kau ngaku mengenal sembahanmu, boleh saya uji? Malu dia, malu. Malu dia, malu. Sian kali nih Oten. Akar gigi aja yang panjang. Otak mengkerut kayak jeruk nipis. Buka mulutnya. Coba tunjukkan dalilnya. Apakah betul kamu mengenal Tuhanmu?
Tuhanmu roh. Wujudnya seperti apa roh itu? Coba. Coba. Eh. Wujudnya Cipe. wujudnya Assalamualaikum. Wahyu 5 nomor 6 paman. Iya, berarti dia penyembah roh karena di situ ada 7 roh. Hai, masolang generasi. Oi, buka yang ngakmu Rambo. Buka mulut. Rambo angak, buka mulut. Woi. Buka Wih, mulutmu. tai kau itu, mute terus kamu. Coba. Nggak berikan Wujud kesempatan roh jawab. itu seperti apa? Wujud roh Ya Tuhanmu itu Allahmu seperti itu apa? apa? Kamu nggak kenal Allahmu. Sekarang kau kenal kamu nggak Tuhanmu kenal kan? Allahmu. Kamu kenal Ya, kenal jelas. Tuhanmu. Apa wujudnya? Iya jelas saya kenal. Apa wujudnya? Allah saya serupa dengan makhluk Apa wujudnya? ciptaannya. Apa Itu sesuai wujudnya? dengan apa yang disampaikan dalam Berarti Kejadian Tuhanmu punya pasal anus. 1 ayat 26 itu jelas. Berarti Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Wujud dirinya dia berinkarnasi menjadi manusia yang kami Ya, kenal saya di dalam tanya Yesus sama Kristus. kamu, Tuhanmu Allahmu punya ini kamu anus. tidak bisa memberikan sebuah Tuhanmu punya verifikasi anus. tentang apa yang kamu Saya sembah. tanya, Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Ya, Oh, kalian, punya anus. nah kamu Jadi sendiri sering nggak mengenal kentut. Allahmu, makanya yang kau sembah Jadi batu. Tuhanmu punya kentut dia. Makanya Sering yang kau kentut sembah Tuhan batu. kau itu. Jangan-jangan kalau ada kilat itu Tuhanmu kentut. Ya Gila. Allahmu itu lebih parah. Guntur. Makanya kalian ya. Sekarang kalau saya mau tanya berdiskusi. Sekarang saya tanya kau hanya samamu. pandai menghujat cuma. Jawab pertanyaan saya. Kau hanya Jawab bisa menghujat. pertanyaan. Lah kamu Nah, yang saya mau mengatakan dirimu menyembah makhluk kok, bukan saya. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk. Anda memaksakan. Anda yang memaksakan, Anda yang menghujat diri Anda sendiri. Gimana orang-orang dengarkan kok. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi bukan roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi manusia. Anda paksakan Tuhannya Yahudi punya anus. Giliran Anda ketabo, Anda katakan saya menghujat. Anda sendiri yang mengakui Tuhan Anda punya anus. Yang menghujat sopo? Anda yang menuduh saya menyembah batu, itu yang menghujat. Anda yang menghujat Tuhan Anda sendiri. Tuhan kami serupa dengan manusia. Nah, gimana manusia itu? Ada perempuan, ada laki-laki. Yeay. Huhui. Tuhanmu yang mana? Yang laki apa perempuan nih? Karena manusia itu ada laki, ada perempuan. Atau di tengah-tengahnya. Aduh, hai, selamat malam Tante Om. Gitu maksudnya, Tuhan lo. Setengah-setengah dia, setengah laki-laki, setengah perempuan gitu. Icelah bayi. Kamu sendiri bro yang menghujat sembahanmu. Katamu tadi Tuhanku itu sama seperti manusia. Alamak. Kata siapa Tuhannya orang Yahudi bukan roh? Kamu belajar Nah, mana baik-baiklah dalilnya? semua. Kasih dalilnya bang. Banyak itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mana di situ dikatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh? Roh Mana? Allah itu ada roh Allah. Kamu nggak paham Roh roh Allah. Allah siapa? Jadi kalau dikatakan roh Allah berarti Allah itu roh. Iya roh Allah dalam. Kalau itu dikatakan kalau gunung Allah, kalau dikatakan gunung Allah berarti Allah itu gunung. Aduh. Roh Allah aja nggak paham kamu. Roh Allah itu artinya apa? Roh yang disandarkan kepada pemilik. Emang kalau Allah nggak ada rohnya bisa? Itu roh Allah makhluk bukan- berarti. Roh Allah kalau, bukan kalau Tuhanmu, Allah. kalau Tuhanmu Roh itu Allah roh bukan berarti Allah. dia makhluk. Sekarang begini. Gini saya Mari tanya kita sama-sama. Mari kita sama-sama kemudian Roh berikan Allah bukan edukasi. Allah. Roh Allah bukan Dengar. Allah. Bukan. Bukan. Gitu. Oh, iya loh. Makanya nabimu sendiri mengatakan dia tidak kenal roh. Oke. Oke, sekarang mari kita belajar. Mari kita memberikan edukasi kepada anak bangsa. Roh adalah, silakan jawab. Roh adalah, Apa? ayo. Roh adalah, Loh saya tanya, Allah tanpa roh itu apa bisa? kok roh tak? Kamu tanpa roh Anda bisa berpikir? jadi. Kalau manusia tanpa roh mati, kalau Tuhan tanpa roh mati juga gitu maksudnya? Hah? Itu roh Allah ya, Allah itu sendiri gimana sih? Aduh, Tuyul. itu di Kejadian 1 itu apa? Manusia tanpa roh, Allah itu manusia apa? mati. Kalau Tuhan tanpa roh mati nggak Tuhan? Loh, Allah itu juga punya roh. Roh Allah itu apa? Gimana sih? Aduh, gimana kamu? Parah, itu aja nggak parah. paham semua. Jadi kalau IQ-mu misalnya itu Tuhan gimana, itu roh, IQ-mu? dengar. Ya. Kalau Anda mengatakan roh itu adalah Tuhan itu sendiri, coba definisikan roh dulu apa? Roh adalah
Bingung, langsung bingung. Bingung. Roh adalah makhluk. Tuhan adalah roh. Berarti Tuhan adalah Makhluk. ketepak. Terus Anda mengatakan kalau mengatakan diskusi, Tuhannya tindak Yahudi lanjut itu ini. adalah roh. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Mana dalilnya? Lah itu di Kejadian 1 ayat Kejadian berapa tuh? satu itu Roh tidak Allah sedang melayang-layang. menerangkan. Oh, Kejadian gimana? satu itu tidak sedang menerangkan hakikat. Lah, Kejadian satu Apa? itu sedang menerangkan angin kok angin? bertiup. Roh Allah itu Tuhan. angin gitu maksudnya. Oke, kalau Roh begitu. Allah gitu. Oh ya, oke, Gimana? oke. Roh Kamu Allah pahami artinya roh Allah melekat Oke, pada oke. diri Allah nggak? Melekat pada Allah nggak roh Allah itu? Oke. Eh? Oke, kita baca Ayub 27 nomor 3 kalau begitu ya, Pak Yanga. Coba kita lihat. Ini dalilnya nih. Dalilnya begini. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Itu maksudnya apa itu, Bung? Apa maksudnya roh Ya. Allah masih dalam hidungku? Sekarang saya tanya, kamu tahu roh nggak? Kenapa kau Kamu bertanya, tanpa roh Tuyule? itu bisa nggak? Kenapa kamu bertanya? Allah itu Aku nggak yang mungkin sedang tanpa bertanya. roh. Hei, aku yang sedang bertanya semamu. Kau mengatakan Tuhannya Yahudi pernyataan adalah sederhana roh aja dengan kamu nggak dalil bisa. roh Allah. Saudara, Oke. tenangkan diri Anda dulu. Sekarang saya Tenangkan diri tanya. Anda. Tenangkan diri. Udah turunkan. Kalau dia nggak bisa ditanya, turunkan aja nggak apa-apa. Roh Allah ciptaan siapa? Kamu Anda bilang makhluk. dibawa aja. Ah, Colok pantat pendeta. Wah, tuh mampus. Roh Allah, bait Allah, bumi Allah, langit Allah, alai bumbung. Roh Allah, malaikat Allah, manusia Allah, bumi Allah, langit Allah. Apa artinya? Makhluk yang disandarkan kepada Tuhan. Sama seperti rumah suma, baju suma, meja suma, mobil suma, roteos. Sama ya itu. Sudah kubilang, kamu kalau Kristen, Kristen aja. Jangan kau pakai kitabnya orang untuk kau tafsirkan seenak perutmu. Jangan. Itu memalukan itu. Tuhanmu itu jelas dewa. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa gengsi? Berapa kali harus saya ajarin? Kristen itu sembahannya di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa di situ? Theos. Nah, ini ada sahabat saya, praktis Yudaism. Akhi, salam alaikum. Saya mau bertanya, akhi. Apakah secara tradisi turun-temurun sahabat-sahabat kami, orang-orang Yahudi, dalam hal ini keturunan Nabi Ishak atau Nabi Yakub, mempercayai bahwa Elohim yang disembah, yang kami kenal sembahan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak ini, itu menyembah Theos. Theosnya Romawi, Theosnya Yunani. Silakan, akhi. Ya, para nabi mulai dari Musa Rabbeinu dan sampai nabi yang terakhir Malachi itu tidak pernah ada konsep bahwa Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu pencipta roh, dia itu beyond. Itu lebih dari penciptaannya. Roh itu ciptaan. Tubuh ini juga ciptaan. Jadi kita adalah makhluk yang diciptakan, baik roh kita dan juga tubuh kita. Kita diciptakan dari yang sudah dari tanah. Nah, tidak ada konsep para nabi Israel dari Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, kenapa demikian? Itu terjadi karena kesalahan terjemahan. Kejadian 1 ayat 2. Verua Elohim merachewet alpeni hamaim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari situ salahannya. Begitu akhirnya, jadi nggak ada itu Tuhannya Israel itu adalah roh, nggak ada. Justru dia menciptakan roh. Masya Allah, luar biasa. Sama seperti di Islam. Wah, pencipta langit dan bumi termasuk yang menciptakan roh itu adalah Sang Khalik. Ini malah Tuhannya roh. Ngeri kali, Pak. Tuhan itu adalah roh katanya. Belum lagi kalau kita baca Wahyu 5 nomor 6.
itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. 7 rohnya. Alamak. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinda Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diambil alih dulu, saya ibadah sejenak. Silakan, Dek. Tapi izin dulu Bang, saya tanya Bang Billy. Siap. Ya, Izin dulu ya Ustaz. sedikit lagi. Jadi kalau Tuhan itu adalah roh, masalah gini, semua roh itu ada wadahnya, ada vesselnya, ada kendaraannya, yaitu tubuh. Kucing ada, ikan ada, semuanya ada. Nah, kalau roh itu meninggalkan tubuh kita, kendaraannya, maka tubuh ini akan mati. Nah, kalau roh Tuhan itu adalah roh, terus Tuhan mau taruh di mana? Setiap yang namanya udara itu ada wadahnya, ada tempat untuk menaruh udara. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh atau bisa dikatakan angin, terus bagaimana dong? Terus nanti ketika rohnya keluar dari tubuh Tuhan, Tuhannya mati gitu, kan nggak gitu? Ya, jadi gini, di dalam tubuh mereka ada roh. Ketika jasadnya mati, maka rohnya kembali kepada Tuhannya. Berarti menjadi roh Tuhan. Kembali nyatu dengan roh. Tuhannya roh, dia juga roh. Sama-sama roh. Bedanya dengan Tuhannya apa? Nah itu dia. Ada bedanya jadinya. Sama anjing pun nggak ada bedanya. Jadinya. Iya, dia makhluk ruh, kembali ke ruh. Tuhannya ruh. Bedanya ruh Tuhan dan ruh dia apa? Sama-sama nggak berjasad. Tapi Bener. yang paling pedas tadi Bang Billy, Anda harus meluruskan. Tuhannya Yahudi adalah roh katanya. Nah, itu antum harus luruskan ini. Nggak ada. Di seluruh Tuhan itu di luar konsep kita memahami dia baik secara fisik maupun spiritual. Kita tuh terbatas memahami Tuhan. Kita bisa memahami Tuhan lewat sifat-sifatnya. Misalnya dia itu El Elyon yang maha tinggi, Hakados Baruchu yang maha suci. Dia bergelar El Gibor, itulah dia bergelar Roe, gembala. Kapan Tuhan pernah ngangon kembuk kambing? Nggak pernah. Tapi sifat seorang gembala itu ialah apa? Mengayomi manusia. Karena begitu. Nah, Tuhan tidak bisa kita pahami lewat fisik maupun sesuatu yang ada di dalam dunia 4 dimensi, ya. Kali panjang, kali lebar, kali tinggi, dan dimensi keempat adalah waktu. Tuhan itu nggak ada di dimensi ini, tapi dimensi itu ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalam dimensi. Itu. Nah, kalau Tuhan punya dimensi, maka dia punya ukuran pinggang. Berapa ukuran pinggangnya? Berapa berat panjang beratnya? Terus tingginya berapa? Itu Tuhan kalau dijadikan dimensi. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh, sama kayak kucing, sama kayak kita juga bisa keluar dari tubuhnya. Makanya ada Tuhan yang punya roh, rohnya terangkat, dia mati sebentar. Lanjut. Jadi Allah Israel, ya, Allah Israel yang kalian sebut Allah Israel itu atau kita sebut Hashem itu tidak berbentuk apa-apa, tidak berbentuk roh, tidak berbentuk jasmani, enggak. Gitu. Semua khachamin, semua ulama Yahudi mengajarkan hal yang sama, bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa persepsikan dengan persepsi manusia. Lanjut, aku ngajar dulu. Kesimpulannya, roh itu ciptaan ya? Ciptaan, Mazmur 110 ayat 30. Terus apalagi tuh? Zakaria 12. Ya, Zakaria 12, ya. Bahwa Tuhan yang menciptakan roh. Nah, kalau terus yang menciptakan roh itu Tuhan, terus roh Tuhan siapa yang nyiptain gitu. Gitu. Mantap. Dengar itu teman-teman Kristen yang lainnya. Jadi kalau Tuhan mau roh, nggak usah nyari roh. Gitu ya. Oke, lanjut Ustaz Alif. Baik, Bang Handi. Ini aja dulu, kasih ke Otennya. Ini ada JR ini siapa? Biar kita diskusi dulu, lanjut. JR monitor. Halo?
JR. Islam. Oh iya. Ada yang mau disampaikan sebelum kami lanjut berdiskusi? Terima kasih penyampaian yang sangat indah. Oke. Iya, sebenarnya kalau Oten memahami ya tentang Tuhannya itu adalah ruh. Jadi diskusi kita di zaman modern seperti ini, kita seperti kembali ke zaman animisme. Di mana kepercayaan terhadap ruh-ruh kan gitu ya. Cobalah jangan harfiah ketika memaknai sebuah kalimat kan gitu. Itu kitabnya juga mengatakan maksudnya apakah Tuhan itu tidak nampak kan gitu. Itu kan bisa kita cerna, bisa kita pahami. Karena ketika saya tadi membaca di dalam Yohanes 4 nomor 23, 24 itu kan dijelaskan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam ruh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu diawali dengan kalimat harus menyembah dalam ruh. Berarti harus bergerak tuh jiwanya tuh dari dalam. Orang menyembah Tuhan itu harus bangkit jiwanya dari dalam. Bukan hanya tentang fisiknya. Ketika kita menyembah Sang Pencipta, menyembah Tuhan. Menghidupkan rohaninya gitu loh. Ketika menyembah Sang Pencipta. Tapi kalau coba kita maknai lebih dalam. Karena kalau dikatakan tadi bahwa Tuhan itu adalah ruh dimaknai harfiah, ya nanti akan berbenturan dengan dalil-dalil yang lain. Tidak ada yang sama seperti aku. Lah Tuhan sudah berfirman. Nah begitu sih kalau kita coba temukan beberapa data. Kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Ketika ada kalimah idofah, dua kata yang digabung, maka itu mengandung makna. Begitu, bukan berarti diartikan seperti itu. Ketika ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah tentang kalimat ruhullah, atau kalimat tuhu, kalimat Allah, itu dimaknai karena dua kata yang digabung. Ketika saya menyebut mobil saya, tidak mungkin saya mengatakan diri saya itu adalah mobil. Berarti itu kepemilikan, miliki namanya. Itu mobil milik saya. Selamat siang Pak Edward. Selamat siang Pak Ustadz. Saya Muslim. Pengen tanya sih sama Pak Yosef ini. Iya, gimana Edward? Kalau di Ya. Islam kan kita mengenal sifat-sifat Allah ada 20, ada sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat muhal atau mustahil. Nah, kalau sifat-sifat Tuhan di Yahudi itu ada nggak Pak Yosef? Kalau di Kristen kan semua Ada ada yang 72. mustahil gitu. 72 sifat-sifatnya yang nama-nama yang mewakili daripada esensi karakteristiknya. Misalnya El Elyon yang maha tinggi, Hakados yang maha suci, El Gibor yang perkasa, terus apa lagi? Hamakom sang tempat, terus apa lagi? Hamelech sang raja, dan sebagainya banyak. Kalau sifat mustahil ada tidak Pak Yosef? Sifat muhal atau mustahil? Aku belum tahu ya, ada 72, tapi yang aku belum mesti dilihat saya- di Saya website. izin tengahi di sini poinnya, Ya. Bang Edward. Itu sebuah kajian di dalam Islam. Bagaimana ulama ketika mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan Asmaul Husna sehingga agar umat Islam tidak salah dengan ketuhanan, memahami Tuhan, maka Tuhan itu pasti begini, disebut sebagai wajib. Akal kita wajib mengimani Tuhan itu ada, Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak berawal, Tuhan itu tidak berakhir, kan gitu. Dan seterusnya. Dan mustahil Tuhan itu diawali dengan tidak ada. Mustahil Tuhan itu tidak maha kuasa. Nah itu pemahaman seperti itu. Jadi kalau kalimat seperti ini, kita tanya kepada yang memahami konsep tentang ketuhanan yang sama, maka dia juga akan sepakat. Misal gini, saya tanya misal Bang Bil, apakah Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu tidak maha kuasa? Ya enggak lah, maha kuasa. Ya enggak. Mustahil kan Tuhan tidak maha kuasa. Nah, Iya. jadi seperti itu ketika kita konteks dalam berdiskusi memahaminya. Jadi seperti itu. Kalau kita merujuk kepada dalilnya sebagaimana di Asmaul Husna, nama-nama Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya, tentang esensi Allah itu sendiri tidak sama dengan makhluknya yang maha hidup, tidak berawal dan tidak berakhir. Lalu ulama menjelaskan dengan menggunakan rumusan nih, ketika kau mengenal Allah berdasarkan dalil-dalil yang ada, kenali
dengan 20 sifat bahwa Allah wajib ada di sana, sifat-sifat yang mahanya dan mustahil kebalikannya. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah Tuhan itu ada seperti tadi nama-namanya, mustahil dari kebalikannya. Itu poinnya. Oke. Kalau di Islam Allah itu roh bukan? Ya bukan toh. Oh, sebenarnya itu Itu bisa kita pahami kalau kita melihat dari kacamata orang bukan Kristen. Maksudnya roh itu maksudnya nggak tampak mungkin begitu. Bodoh itu tidak bisa dilihat. itulah tadi aku bilang. Makanya kan, jangan diartikan harfiah gitu loh ketika menemukan kalimat itu. Soalnya ada lagi, Elohim adalah gunung batuku. Nggak mungkin diartikan gunung batu itu adalah Tuhan kan? Sur ya, Kan gitu. sur. Elohim adalah api yang menghanguskan. Nggak mungkin dimaknai Tuhan itu adalah api. Betul. Tapi begitu ada kalimat roh, diartikan harfiah, kan repot. Makanya tadi benar kata Aki Suma, malaikat Allah, api Allah, angin Allah itu bukan Tuhan. Begitu roh Allah itu Tuhan kan? Ada. Sebenarnya kata ruah dalam bahasa Ibrani itu bisa semangat, ruah Yakub ya, semangat Yakub, bisa angin gitu. Jadi Tuhan itu sebenarnya nggak bisa, setiap roh yang turun ke bumi ini ada wadahnya, ada vesselnya, ada kendaraannya, yaitu tubuh gitu. Pasti itu. Iya. Sebenarnya Bang Billy, izin yang membuat mereka ini pada blow on, mohon maaf nih. Kitabnya antum diambil oleh LAI, diterjemahkan salah, terutama di Kejadian 1 nomor 2 itu. Di situ sebenarnya dia belajarnya. Sebenarnya mengatakan bahwa Allah itu roh melayang-layang. Nah, di sini mereka belajar di sini terjemahan ini gitu loh. iya, sebenarnya kata ruah lagi di kitab yang lain selain dari situ juga ada ruah kedem. Waktu Musa membelah laut itu kan Tuhan mengirim apa? Ruah kedem, angin timur. Nah, ruah itu. Jadi memang ruah itu bisa secara teks dan konteksnya itu berfungsi. Ada semangat Yakub. Ada ruah itu pewahyuan. Macam-macam. Ada 4 arti ruah dalam teks dan konteks Ibrani. Nah, di dalam Kejadian 1 itu angin. Kenapa? Karena angin kebutuhannya apa? Untuk mengeringkan air yang memenuhi bumi ini. Dikeringkan jadi timbul daratan. Begitu. Bukannya roh itu, Tuhan itu adalah roh. Untuk itu mulai kesempatan ini ya, saya himbau kepada LAI, ya robalah itu terjemahan. Koordinasilah kepada yang punya kitab dan minta maaf kepada umat Islam. Setuju teman-teman? Saya ulang nih. Untuk LAI khususnya di Kejadian 1 nomor 2 ya, terjemahkan kembali, revisi kembali gitu ya, konsultasi sama yang punya kitab, yang ngerti original teks, dan minta maaf kepada umat Islam. Karena umat Islam ini yang kita sembah Allah itu bukan roh. Nah, ini di sini penistaan banget gitu loh. Dan salah banget, dan ini dipakai landasan atau fondasi berpikir mereka. Sehingga mengatakan bahwa yang disembah umat Islam juga itu roh. Kira-kira begitu himbauan saya kepada lembaga ini yang punya kewenangan untuk merevisinya kembali. Terima kasih. Jadi sulit. Sekarang mereka sudah ada terjemahan yang memakai terjemahannya terjemahannya Yahweh sekarang, udah bukan Allah lagi. Ada beberapa gitu. Harusnya sebenarnya kalau mau kembali ke konsep kekristenan ya Theos. Tapi TB2 Bang Billy, TB2 itu masih hampir 70% memakainya. Nah, ya lembaga ini gitu, lembaga ini harus minta maaf kepada umat Islam. Harus secara terbuka minta maaf kepada umat Islam bahwa kami mohon maaf, kami akan merevisinya, kami mempergunakan kata Allah di sana, mengatakan roh yang melayang-layang. Itu harus minta maaf secara terbuka. Gitu. Udah Ya, belum bentar. sih? Ini damai ini Muslim apa Kristen damai? Dibuka mute-nya damai. Muslim apa Kristen? Ustadz Alif udah pernah belum ada diskusi sama Kristen tentang penggunaan nama Allah menurut sejarah itu yang paling duluan silakan, mereka mengklaim mereka duluan gitu. Udah sering Bang Bil. Dari sejarah. Sering kita diskusi. Iya, mau dari sejarah mana, yang di Indonesia, yang di Arab, kita bisa sering kan. Makanya kita gini loh, makanya saya katakan begini. Ya ini pastiin dulu, maaf, damai ini dari Kristen ya?
Halo, Damai? Halo? Oke, baik, terima kasih, Anda luar biasa. Nah, ketika kita diskusi ini, kita bahas kata Allah ini. Ada, kita buka literaturnya dari punya orang Kristen di Timur Tengah, di Arab, atau referensi dari Al-Muqaddas. Itu kita buka. Allah itu Ismuddat, nama esensi Tuhan, atau yang menciptakan alam semesta kan gitu. Nama Sang Tuhan. Itu definisinya ada di dalam kitab mereka. Nah, di Indonesia dirubah maknanya berbeda. Bahwa Allah itu adalah generic name, gelar, bisa disandingkan kepada dewa dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Inilah makanya yang kita dengan mereka diskusi. Saya katakan, kalian itu jangankan dengan kami, Muslim Indonesia, dengan Kristen Arab aja nggak sama. Waduh. Lanjut dulu, ada telepon. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Diskusi dengan santun, damai dan tentram ya. Bawa literasinya, bawa datanya. Jangan hanya modal asumsi ya. Karena kalian mewakili umat Kristen yang ada di Indonesia ini. Silakan naik ke atas. Oh, ini Intinya tempat kosong ini akan kita siapkan penyembah roh 2 nih. Yang menyembah roh aja silakan. Halo Roni, gimana Roni? Ron, dibuka mute-nya Ron. Roni, dibuka mute-nya bro. Oh, lu berisik di sana, berisik. Lu banjir itu, kebanjiran di sana. Di bawah aja dulu lu. Di bawah dulu. Boleh aku bertanya ke Bang Billy? Izin? Boleh? Boleh, nanti saya yang jawab. Izin Bang Billy. Gini Bang, seperti yang kita tahu ya, yang kita ketahui secara bersama ya, bahwa yang mereka pakai itu perjanjian lama, itu kan notabene punya Yahudi gitu loh. Kitab Torah atau Tanakh lah ya, yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah mereka ngambil kan, kemudian dia pakai, disebutlah mereka perjanjian lama. Tetapi dia menafsir seenak dia. Ini Kristen ya teman-teman. Seperti yang disampaikan Bang Billy tadi kan. Roh Allah itu kan penafsirannya enggak gitu seperti pemahaman orang Yahudi yang punya kitab. Ini menurut saya kenapa orang-orang Yahudi enggak memprotes. Udah ngambil kemudian menafsir seenaknya. Nah, kalau kami kan alhamdulillah sekalipun mereka enggak merasa malu ya, tapi kita kadang menyinggung bahwa itu milik Al-Quran kami yang sering kalian ambil kata Allah dan istilah-istilah yang lain. Nah pertanyaan saya, kenapa Yahudi nggak protes atau nggak menuntut mereka loh? Silakan Bang Billy. Bang Billy jauh ya dari perangkat. Bang Billy. Makanya saya yang jawab. Menurut jawaban Bang Billy udah sering saya tanyakan. Judaism itu orangnya tidak agresif dalam hal diskusi lintas agama, tapi mereka secara akademis udah sering menjawab itu melalui rabi-rabinya dengan kajian akademis, jurnal dan seterusnya. Bahkan beberapa orang Kristen juga udah sadar seperti Yakobus Sulistyo, Aldo dan kawan-kawan sudah tidak pakai itu. Itu jawabannya Bunda, artinya Judaism ini tidak seagresif dan mereka menjawabnya melalui jurnal, diskusi intern dan seterusnya melalui rabi-rabinya. Itu Bunda. Tapi kenapa ini oten-oten nggak nyadar ya? Lanjut. Ya melalui kita inilah, karena ada yang juga yang sadar kok. Mikana tadinya Tritunggal beneran kok sekarang sadar nggak mau pakai itu lagi. Aldo dan lain-lain kan udah banyak juga yang sadar. Nah, insya Allah lah kalau kita terus diskusi dengan baik, bijak gitu, mereka mau menerimanya ya insya Allah kan mereka juga sadar bahwa tidak mempergunakan lagi istilah-istilah. Aku kerja dulu nih, ntar terusin lagi ya. Oke, Bang Billy, makasih ya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Retral. Gue bilang juga apa Bunda, saya wakili Bang Billy menjawab. Itu sudah sering saya tanyakan sama beliau. Gitu Bunda. Puas ya jawabannya ya Bunda Rama ya. Oke, diterima. Terima kasih Bang Handi Daeng. Kalian orang Islam ya,
Ya. Jangan ngomongin roh. Nabimu aja nggak paham roh loh. Ada ayatnya itu. Nabimu Penyembah roh ngaku naik nggak lagi ngaku nih. roh. Loh, roh Allah. Terus roh Allah Tuhanmu itu, siapa yang? Roh terus Allah. Tuhanmu itu roh atau tidak? Tuhanmu roh atau tidak? Iya roh. Ada roh Nah. Allah. Ada roh. Tuhanmu roh kan? Nah, penyembah Ya. roh kau, penyembah roh. Ya saya tanya, kamu nggak Nah, ada penyembah rohnya? roh. Penyembah ada roh. rohnya? Roh itu ciptaan Tuhan atau bukan? Dengar Bang dulu, Andi, roh itu ciptaan. berarti Tuhannya itu di Wahyu 5:6 itu bermata 7 bertanduk 7. Oh, ngeri kali. Hah? Iya, memang Kamu begitu. Pak diam dulu, Bunda. Jawabnya, ya Andi Calabas. Bro, saya tanya kamu dulu. Roh Saya itu tanya. ciptaan, roh itu ciptaan atau bukan? Kita Jawab lagi dulu. ngomong roh Allah loh ini. Roh Allah siapa yang Nggak ada roh nyiptain? Allah, nggak ada. Roh Theos. Roh Roh Theos. Allah nggak ada gimana sih? Salah terjemah Ada di ayat itu. saya. Salah terjemah. Salah gimana? terjemah. Makanya Salah terjemah. kamu itu belajar banyak dulu, belajar Acing. baca. Itu barusan saya bilang kan, LAI harus minta maaf. Ini korban-korbanmu ini. Mengatakan lagi roh Allah gitu lah. Ini LAI tanggung jawab. Ini korbanmu ini nih. Memang korbannya LAI rata-rata blow on kayak gini gitu loh. Udah dibetulkan oleh yang punya kitab. Itu bukan roh Allah di sana. Bukan. Udah, nggak ada itu. Baca original teksnya, nggak ada kata Allah di situ. Kejadian 1 nomor 2 nggak ada kata Allah di sana. Di situ Veruah Hakodes. Spirit, angin menurut orang yang punya gitu ya. Nggak ada. Kalau Tuhan mau